Akhirnya Eka ini mau. Dia pun keluar dari tenda, dia mengikuti si bapak-bapak ini. Jadi waktu itu si bapak ini pakai singlet warna putih, beliau pakai sarung, beliau jalan menuju jalur setapak. Nah pas waktu jalan inilah sekitar 10 langkah, barulah di situ Eka ini mikir. Itu loh, Eka ngomong sama siapa? Nah mereka pun mengintip, mereka keluar dari tenda, ternyata di situ Eka ini ngobrol sama seorang nenek-nenek tua. Gak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah itu nenek-nenek ini jalan ke sana. Terus Eka menghadap ke arah teman-temannya. Itu ada nenek-nenek yang nawarin kita tidur di rumahnya. Adakah sosok nenek-nenek yang tinggal di tengah desa, di hutan lumut yang ada di Gunung Merbabu, yang mereka ini tinggal sendirian hanya bersama anaknya? Nah, semua orang mengatakan gak ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Bagus yang asalnya dari Semarang. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di episode kali ini teman-teman, kita akan cerita tentang pendakian. Dan cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Mas Bagus Hendra. Panggilan beliau ini biasa dipanggil dengan Bagus. Nah ceritanya, dulu Mas Bagus itu lahirnya di Semarang, terus dia lupa tahun berapa, pokoknya waktu itu dia masih kelas 3 SD. Waktu dia kelas 3 SD itu dia bersama adiknya menuju ke Jakarta, pindah ke sana ikut orang tuanya, karena bapaknya Mas Bagus ini dinas di Jakarta. Nah itu terjadi sampai bertahun-tahun, tapi dia di Semarang ini masih punya kakek dan nenek, dan juga ada salah satu omnya yang tinggal di rumah tersebut. Jadi biasanya menjelang Lebaran, mereka selalu mudiknya ke Semarang. Nah bertahun-tahun lamanya Bagus tinggal di Jakarta, jadi dia juga agak lupa dengan teman-teman yang ada di Semarang, apalagi waktu itu teman-temannya masih kecil-kecil. Terus ketika dia ini mau masuk SMA, bapaknya itu bilang bahwa Bagus ini disuruh sekolah ke Semarang. Dia disuruh sekolah SMA di Semarang untuk menemani kakeknya yang waktu itu sudah sakit-sakitan. Begitupun juga dengan neneknya Mas Bagus yang waktu itu juga sering sakit-sakitan. Nah omnya Bagus yang tinggal di rumah neneknya itu, pada waktu itu juga punya kesibukan sendiri. Dia juga punya keluarga yang tinggal di Kalimantan. Dan katanya kalau Bagus sudah tinggal di Semarang, omnya ini akan kembali ke Kalimantan. Jadi omnya, kalau Bagus ada di rumah Semarang itu, omnya merasa aman lah, karena masih ada yang menjaga kakek dan nenek. Singkatnya seperti itu. Selain itu juga Bagus ini juga kangen banget dengan Semarang. Bagaimanapun juga dia lahir dan sampai dia SD itu tinggalnya di Semarang. Akhirnya dia pun kembali ke Semarang, dia tinggal di rumah kakek dan neneknya itu, dan dia mulai sekolah di Semarang sana. Dan kira-kira nggak sampai setahun, omnya Mas Bagus yang tinggal di rumah tersebut akhirnya kembali ke Kalimantan, dia kumpul bersama keluarganya di sana. Jadi di rumah itu hanya tinggal kakek, nenek, dan Bagus. Selama Bagus tinggal di sana bersama kakek dan neneknya itu, ya dia merasa kakek dan neneknya itu peduli banget dengan Bagus, bahkan melebihi orang tuanya.
Kalau ada beberapa hal yang sempat dilarang oleh orang tuanya Bagus, ini tidak dilarang oleh kakek dan neneknya. Nah, hal itu adalah Bagus ini suka sekali mengumpulkan teman-temannya di rumah. Ya, mereka nggak melakukan hal-hal yang negatif. Mereka sering ngobrol, bahkan teman-temannya diundang tidur di rumah kakek dan neneknya. Tapi hal ini itu tidak disukai oleh ayahnya Bagus. Ayahnya bilang, kalau bisa, Mbok, jangan sering-sering bawa teman ke rumah, kasihan kakek sama nenek. Padahal Bagus sudah menjelaskan kalau kakek dan neneknya ini senang kalau Bagus kedatangan teman-temannya. Nah, hal ini sering dilakukan oleh Bagus, apalagi waktu itu dia ini lagi senang-senangnya naik gunung. Jadi teman-teman sekolahnya itu sama-sama suka naik gunung. Ada sekitar 7 orang lah yang sering nongkrong di rumah Bagus, terutama di hari Sabtu malam Minggu. Dan singkatnya, berjalannya waktu, Bagus pun lulus dari SMA, dia melanjutkan kuliah di Jakarta. Jadi dia kembali lagi ke Jakarta, dia kuliah di sana, tapi dia masih kontak dengan teman-temannya ini. Pernah suatu ketika pas Bagus ini lagi kuliah di Jakarta, posisinya teman-teman yang dari Semarang ini mau naik ke Gunung Gede. Terus mereka kontak Bagus, dan Bagus kalian naik ke Gunung Gede bersama teman-temannya ini. Jadi mereka masih berkomunikasi di situ. Dan pada suatu ketika pas Bagus ini sudah lulus kuliah, dia kerja di Jakarta, terus dia mendapat kabar bahwa neneknya yang di Semarang itu meninggal. Terus mereka kembali ke Semarang, proses penguburan neneknya ini dilakukan, sampai dilakukan tahlilan juga sekitar 7 hari, kemudian Bagus kembali lagi ke Jakarta, dia bekerja seperti biasa. Nah, setelah meninggalnya neneknya Bagus itu, ada kabar kalau kakeknya ini mulai sakit-sakitan. Jadi karena kakeknya ini tinggal sendirian di sana, ada tetangga yang dekat sekali rumahnya yang sudah kayak saudara sendiri ini yang merawat kakeknya Bagus. Beliau seorang perempuan, tapi pada waktu itu si perempuan yang bernama Bude Sumi ini mengabarkan ke keluarga Bagus bahwa kakek ini sering sakit-sakitan. Semenjak nenek meninggal, beliau itu nggak banyak bicara. Bisa dikatakan beliau itu lebih banyak diam. Bukan bisu, tapi beliau lebih banyak nggak ngomong sama sekali. Inilah yang dikhawatirkan oleh Bude Sumi. Akhirnya Bude Sumi pun menghubungi bapaknya Bagus, dan disitulah bapaknya Bagus memerintahkan Bagus dan ibunya untuk kembali ke Semarang merawat kakeknya, sampai menemani kakeknya sampai sembuh. Nah, dari situ, otomatis Bagus ini harus ngomong ke bapaknya gimana soal kerjaannya di Jakarta. Nah, sebelum-sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa bapaknya Bagus ini nggak setuju ketika Bagus bekerja di perusahaan tersebut, karena menurut bapaknya, lebih baik Bagus ini melanjutkan usaha bapaknya daripada ikut orang. Apalagi bapaknya tahu kalau waktu itu Bagus ini kerjanya juga gajinya nggak sampai UMR. Nah, bapaknya Bagus itu mempertimbangkan, kamu ini loh S1, dan kamu juga nilaimu bagus-bagus, Mbok melamar di perusahaan yang lebih baik. Kalau memang nggak bisa bekerja di perusahaan yang lebih baik, ya lebih baik ngurusin usahanya bapak. Jadi, kalau sudah ada kasus yang seperti ini, kakekmu ini butuh ditemani. Sudah kamu tinggalkan kerjaan itu, nanti kamu di Semarang, kamu bikin usaha apa gitu, nanti biar bapak yang modali. Nah, setelah dipikirkan matang-matang oleh Bagus, nggak sampai seminggu kemudian, akhirnya mau nggak mau, Bagus pun menuruti perintah bapaknya. Ini juga atas saran dari ibunya. Jadi kakek yang tinggal di Semarang itu adalah bapak dari ibunya Bagus. Nah, dari situ ibunya ini ngomong ke Bagus, sudah toleh, wis kamu nurut aja sama bapak, kembali ke Semarang. Karena ibu juga tahu teman-temanmu itu yang lebih dekat sama kamu ini ya anak-anak Semarang. Kan kamu lebih nyaman sama mereka. Nanti kamu juga pikirkan kata-kata bapakmu, kamu bisa rintis usaha di Semarang. Akhirnya Bagus pun menuruti perintah bapak dan ibunya. Bagus dan ibunya menuju ke Semarang untuk selanjutnya mereka akan tinggal di Semarang. Dan pertama kali tinggal di Semarang, dia ngabarin ke teman-temannya kalau dia sekarang tinggal di rumah kakeknya itu. Nah, teman-temannya ini senang semua. Teman-temannya semua itu hampir setiap malam datang ke rumah Bagus. Ya, mereka kangen. Ketika Bagus ada di sana itu mereka lebih sering ngobrol, lebih sering membicarakan tentang kenangan-kenangan masa lalu, terutama tentang pendakian gunung. Nggak sampai 3 bulan setelah itu, teman-temannya ini punya rencana, mereka mau mendaki ke Gunung Merbabu dan ngajak Bagus. Ceritanya seperti itu. Dan perlu diketahui ternyata kakeknya Bagus, seperti yang dikatakan Bude Sumi sebelumnya, sepeninggal neneknya itu, kakeknya itu lebih banyak diem. Beliau ini bahkan bisa dikatakan nggak mau ngomong. Entah kenapa, mungkin ada tekanan psikologis di situ yang membuat kakeknya Bagus ini diem. Dia nggak mau ngomong.
Kalaupun ngomong, dia itu hanya seperlunya, iya atau tidak. Kadang-kadang seperti itu. Kalau misalnya ibunya tanya, Mbak, mau dimasakin apa hari ini? Beliau ini nggak jawab apapun. Tapi ketika ibunya bilang, mau soto ya? Si kakeknya cuma jawab, ya, cuma seperti itu. Jadi kalau diajak berkomunikasi, beliau nggak mau. Dia lebih banyak diam. Dulunya kakeknya Bagus ini adalah seorang guru, dan bisa dikatakan kakeknya Bagus ini karakter orangnya itu serius. Jadi beliau jarang bercanda orangnya. Dan semenjak mengetahui bahwa kakeknya seperti itu, Bagus turut prihatin juga. Bagus merasa dia ini sudah nggak bisa ngomong lagi dengan kakeknya. Kalaupun terpaksa sekali, pernah suatu kali Bagus itu diajak ngobrol sama kakeknya, tapi kakeknya itu hanya menjawab melalui tulisan. Jadi beliau nulis di kertas terus diserahkan ke Bagus. Hanya seperti itu. Bagus merasa ini karena sepeninggal neneknya itu. Bagus juga tahu bahwa selama Bagus tinggal di sana bersama kakek dan neneknya itu, memang kakek dan neneknya itu sangat harmonis sekali meskipun beliau ini sampai tua. Dan dari sini Bagus menyadari, bagaimanapun juga ketika kakek dan neneknya ini punya anak yang anaknya berjumlah 7, salah satunya adalah ibunya Bagus ini. Ketika satu-satu dari anaknya ini sudah mulai berumah tangga, meninggalkan rumah, pada akhirnya orang tua itu akan kembali sendiri. Mereka akan berdua, suami dan istri ini. Itulah yang disesali oleh Bagus, tapi untungnya ibunya Bagus ini merelakan diri untuk merawat sang kakek, merawat bapaknya sampai kapanpun juga. Nah, kembali ke cerita, ketika teman-temannya Bagus ini ngajak untuk pergi ke Merbabu, Bagus tentu izin ke ibunya. Dia bilang, Bu, ini mumpung aku di Semarang dan mumpung aku belum merencanakan mau usaha apa, aku pengen senang-senang dulu, aku pengen naik gunung sama teman-temanku. Ya wis tole, wong Merbabu sini aja kok. Jadi Merbabu itu ada di Jawa Tengah dan mereka rencana naik Merbabu itu via Magelang. Bagus sendiri lupa waktu itu dia naik via jalur mana, yang jelas di area Magelang sana. Dan pada saat ngobrol-ngobrol ini, itu kakeknya duduk di situ. Kakeknya tahu, dan Bagus paham kalau kakeknya waktu itu mendengarkan. Tapi beliau nggak ngomong apapun, beliau nggak mengomentari apapun, beliau cuma diem. Nah, keesokan harinya, ketika teman-temannya ini mengumpulkan semua perlengkapan di sana, sebelum keesokan harinya nanti berangkat, kakeknya itu kayak gelisah. Beliau kayak pengen ngomong sesuatu, tapi beliau nggak jadi. Sampai pada akhirnya siang itu ketika Bagus dan teman-teman ini mau berangkat menuju ke base camp Merbabu, kakeknya itu manggil ibunya Bagus, nggak tahu apa yang mereka bicarakan, entah kakeknya ini ngomong, mengeluarkan suara atau enggak, yang jelas di situ kakeknya mengungkapkan sesuatu ke ibunya Bagus. Nggak lama kemudian ibunya Bagus ini ngomong ke Bagus, Le, kamu dipanggil Simbah, Le. Nah, Bagus itu sudah deg-degan, ini kakek ini mau ngomong apa? Terus akhirnya Bagus menghampiri kakeknya itu, beliau menyerahkan secarik kertas. Kertas ini sudah ada tulisan tangan dari kakeknya, yang di situ adalah sebuah nasihat untuk Bagus. Ternyata malam hari sebelumnya ketika Bagus membicarakan hal ini dengan ibunya, itu kakeknya mendengarkan dan kakeknya di sini ngasih pesan, ngasih nasihat. Di situ kata-kata kakeknya ini adalah, nek wis waya wengi mandek, nek wis ono srengenge melaku. Terus paragraf selanjutnya adalah, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Cuma itu. Nah, ini adalah pesan yang mendalam sekali. Karena menurut Bagus, kakeknya waktu itu setelah meninggalnya neneknya ini jarang sekali ngomong dan jarang sekali menulis pesan seperti ini. Akhirnya ketika dia dikasih pesan seperti itu, Bagus bilang ke kakeknya, nggih Mbah, niki kula manut, insya Allah nggih Mbah. Akhirnya Bagus pun pamit, dia ciumlah tangan kakeknya itu, dan kakeknya ini megang kepala Bagus, tapi nggak ngomong apapun. Singkatnya berangkatlah mereka langsung menuju ke Magelang. Begitu tiba di Magelang, di sebuah area di sana itu, Bagus itu didatengin oleh beberapa tukang ojek. Terus tukang ojek ini nanya, Mas mau naik ya? Oh iya Pak, ayo Mas, diantar ke base camp, ini agak jauh loh jaraknya. Oh iya Pak, sebentar Pak, saya ngomong dulu sama teman-teman. Terus Bagus ini ngomong sama teman-temannya. Jadi yang ikut pendakian itu ada 4 orang termasuk Bagus. Teman-temannya ini ada yang namanya Hendra, ada yang namanya Eka, dan satunya lagi Irwan. Bagus di situ mengungkapkan, ternyata untuk menuju ke base camp masih jauh loh. Ini ditawari ojek gimana? Ya udahlah kita naik ojek aja, lagian ini sudah malam. Akhirnya mereka pun naik ojek, satu-satu naik menuju ke base camp. Dan ternyata memang jaraknya cukup jauh.
Nah, di perjalanan itu, salah satu teman Bagus yang namanya Irwan ini, nggak tahu dia ngobrol apa dengan sang tukang ojeknya, karena ojeknya ini beda-beda. Begitu sampai di base camp, Irwan ini ngomong ke Bagus, Gus, tadi waktu di jalan, ojeknya ini ngomong ke aku, Pak ojeknya. Ngomong apa, Wan? Intinya, saran dari beliau itu lebih baik kita itu naiknya besok pagi, karena ini sudah malam. Apalagi beberapa hari yang lalu, ada pendaki itu yang sempat tersesat. Oh gitu, ya udah lihat nanti aja lah. Akhirnya setelah mereka registrasi ini, mereka jalan, katanya ada beberapa warung yang menyediakan base camp, yang menyediakan tempat tidur, toilet, dan tempat tidurnya itu ya lumayan lah, mereka bisa istirahat di sana untuk 1 malam. Nah, berbekal informasi ini, akhirnya mereka menuju ke lokasi tersebut. Memang di sana ada beberapa warung, semacam rumah penduduk yang menyediakan makanan dan juga tempat untuk para pendaki istirahat. Dan tempatnya itu semacam panggung. Mereka tidur di situ, juga ada toilet juga, jadi mereka merasa kayaknya memang harus nginep dulu deh. Bagus dan teman-teman ini sama sekali nggak pernah naik ke Gunung Merbabu sebelumnya. Lewat jalur manapun mereka nggak pernah, jadi mereka akhirnya sepakat untuk naik keesokan harinya, supaya nggak terlalu meraba-raba jalur. Nah, malam itu mereka tiba di sebuah tempat. Bagus lupa pemilik warung ini namanya siapa, yang jelas orangnya itu ramah banget. Beliau bapak-bapak, awalnya beliau sendiri yang menawarkan ke Bagus dan teman-teman, mampir mas, ada tempat istirahat. Terus akhirnya mereka di situ sekalian lah mereka makan. Setelah mereka makan, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sebentar, ada yang sudah tidur, dan si bapak ini menemani Bagus dan teman-teman ngobrol. Si bapak ini sambil ngerokok, beliau cerita-cerita bahwa beliau pindah di sana itu masih belum lama, masih beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya di situ Bagus dan teman-teman ini nanya-nanya. Mereka tanya, Pak, katanya ada yang tersesat ya kapan lalu ya? Oh iya mas, itu anak dari Jawa Timur, tapi sudah ketemu kok, tersesatnya nggak lama. Nah, si bapak ini menjelaskan, bagus mas kalau sampai memutuskan naik besok paginya itu. Karena ya namanya malam gelap itu ya, jalur itu kan nggak seberapa kelihatan, takut nanti nyasar. Ini memang sudah ada yang pernah naik ke Gunung Merbabu. Belum pak, baru kali ini. Oh ya sudah, baiknya besok pagi aja mas. Nah, malam itu mereka ngobrol sampai sekitar jam 12 malam. Dan setelah mereka ngobrol, mereka pun istirahat. Keesokan harinya setelah mereka berkemas, mereka melanjutkan perjalanan itu sekitar jam 7 pagi. Awal-awal ketika mereka naik ke Gunung Merbabu via Magelang ini, jalurnya itu enak banget. Jadi mereka nggak merasa kesulitan sama sekali, benar-benar jalurnya jelas, dan mereka nggak mengalami situasi aneh apapun. Ini terjadi sampai di pos 3. Ketika sampai di pos 3, mereka harus bermalam, mereka mendirikan tenda lagi di sana, dan di situ juga ada beberapa pendaki yang sudah mendirikan tenda. Malam itu ketika mereka menginap di pos 3, ini salah satu dari mereka itu mengalami kejadian mistis. Salah satunya adalah yang dialami oleh Eka. Jadi ceritanya waktu itu mereka semua sudah tidur. Pendaki-pendaki yang ada di sana pun juga sudah tidur. Jadi suasananya itu sepi banget, hening. Tiba-tiba Eka ini kebangun karena dia itu dibangunkan oleh seorang bapak-bapak. Seingat Eka, yang membangunkan Eka ini adalah bapak-bapak pemilik warung yang ada di bawah. Yang mereka nginep di warungnya kemarin itu. Jadi Eka ini merasa familiar. Loh, Bapak kenapa Pak? Ayo mas, kalau mau pindah di tempat saya aja, kan lebih hangat. Waktu itu jujur, memang Eka ini lagi kedinginan banget. Dia sudah pakai jaket, dia sudah pakai sleeping bag, tapi dia merasa kedinginan banget. Dan ketika si bapak-bapak ini menawarkan untuk menginap di rumahnya, itu jadi harapan yang baru bagi Eka. Eka sudah membayangkan, enak banget ya tidur di rumah bapak itu ya. Karena dia sudah pernah tidur di rumah bapak itu sebelumnya, dia bisa merasakan, pasti hangat banget. Akhirnya Eka ini mau. Dia pun keluar dari tenda, dia mengikuti si bapak-bapak ini. Jadi waktu itu si bapak ini pakai singlet warna putih, beliau pakai sarung, beliau jalan menuju jalur setapak. Nah, pas waktu jalan inilah sekitar 10 langkah, barulah di situ Eka ini mikir. Loh, aneh juga ya. Ini sudah di pos 3 yang benar-benar sudah ada di atas ketinggian. Bapak ini kan jaga di warung bawah, di base camp. Kok bisa sampai sini? Kok jauh banget? Ngapain juga beliau jauh-jauh datang ke sini untuk jemput aku? Disitulah Eka sudah berpikir yang merasa ini aneh, ganjil. Tapi dia tetap jalan sambil dia berpikir. Akhirnya dari situlah Eka ini kemudian memanggil bapak-bapak tersebut, Pak,
Tapi bapak ini nggak noleh. Pak, tunggu sebentar pak, ini mereka sudah jalan. Dan Eka manggil-manggil terus, akhirnya si bapak ini jalan terus. Nah dari situlah Eka langsung memutuskan, wah ini nggak bener. Dia nggak mau melanjutkan mengikuti bapak tersebut, dia diam, dia akhirnya balik lagi ke tenda. Begitu dia balik ke tenda, dia bangunkanlah teman-temannya. Bagus pun juga bangun waktu itu. Dia tanya, loh kak, kenapa kak? Kamu dari mana? Awalnya teman-temannya mengira Eka ini baru dari buang air kecil atau apa. Tapi Eka bilang, wajahnya itu sudah panik banget. Akhirnya teman-temannya tanya, terus Eka menjelaskan apa yang barusan dia alami. Dia cerita bahwa bapak-bapak pemilik warung di bawah tadi itu barusan datang dan meminta Eka untuk tidur di warungnya. Nah tentu teman-teman yang lain merasa, yo aneh aja, masa mungkin kayak gitu? Nggak mungkin lah. Mana mungkin bapak-bapak yang tinggal di base camp terus naik ke atas jemput Eka, ngapain? Beliau pasti ada di bawah. Jadi teman-temannya menyimpulkan kalau Eka ini mungkin mengalami halusinasi. Jadi yang dilihatnya itu nggak nyata. Dan akhirnya dari situ mereka sepakat untuk menjaga Eka. Mereka nggak mau ada kejadian-kejadian yang aneh selanjutnya. Nah, belum sampai lama, kira-kira 1 jam setelah itu, giliran Bagus yang mengalami kejadian yang mistis. Jadi ceritanya tiba-tiba, pas suasana itu hening, Bagus ini mendengar ada suara petir, ada suara guntur, dan itu kencang banget. Dan karena posisi mereka ini sudah berada di ketinggian yang hampir menuju ke puncak, Bagus itu khawatir kalau nanti mereka ini tersambar petir. Jadi dari situ Bagus bangun, dia membangunkan teman-temannya. Bangun, ayo kita pindah yuk. Ini ada petir ini mau hujan, mau badai nih kayaknya. Pas teman-temannya bangun, mereka itu langsung buka tenda, mereka ngelihat cuaca di luar. Ternyata ketika mereka keluar, mereka ngelihat bintang-bintang itu banyak bertebaran. Dan cuacanya itu cerah banget malam itu. Akhirnya mereka nunggu, mana sih ada suara guntur? Nggak ada gini loh Gus. Nah, waktu itu Bagus langsung bingung. Perasaan tadi denger banget, dan dia ini denger nggak cuma 1 kali, tapi berkali-kali Bagus mendengar suara petir yang membuat akhirnya dia ini takut. Tapi ketika teman-temannya ini bangun dan mereka sama-sama keluar dari tenda melihat cuaca yang begitu cerah dan mereka sama sekali nggak mendengar suara petir, disitulah Bagus istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim, masa iya aku juga mengalami hal mistis? Akhirnya dia minta maaf ke teman-temannya, ya sudah aku minta maaf, mungkin aku tadi cuma mimpi. Ya wis lah, yuk istirahat, besok kita akan melanjutkan ke puncak. Singkatnya mereka istirahat, dan keesokan harinya setelah mereka sarapan, mereka letakkan tenda di sana, mereka naik ke puncak. Perjalanan menuju ke puncak itu lancar, mereka lalui lancar banget, mereka sempat foto-foto di puncak, dan mereka sempat nongkrong di puncak untuk beberapa waktu. Gak lama kemudian, mereka pun turun kembali ke tenda. Setelah kembali ke tenda, mereka langsung berkemas-kemas. Dan setelah mereka berkemas, mereka langsung melanjutkan turun kembali ke base camp awal. Nah, pada saat perjalanan inilah, berulang kali, mereka itu sering hampir mengalami tersesat. Jadi belum sampai benar-benar tersesat. Ceritanya, setelah turun dari pos 3 itu, mereka menemui percabangan, dan mereka memilih ke jalur yang di sebelah kiri. Dan ketika mereka memilih jalur sebelah kiri, mereka sebenarnya sudah jalan agak jauh. Hampir setengah jam mereka jalan, tapi mereka menyadari kalau mereka ini tersesat. Akhirnya mereka balik lagi ke percabangan itu, dan mereka memilih jalan yang ke kanan. Setelah mereka jalan ke kanan, mereka menemukan pos 2. Di situ mereka merasa lega, dan melanjutkan perjalanan lagi. Nah, setelah turun dari pos 2 inilah, mereka menemui percabangan yang lain lagi, dan memang jalurnya itu aneh. Menurut Bagus dan teman-teman, rasanya mereka ini nggak melewati jalur itu sebelumnya. Jadi ketika melihat jalur yang aneh ini, tentu mereka bingung. Dan apalagi mereka juga nggak punya peralatan yang memadai seperti kompas atau peta. Mereka nggak punya itu. Jadi akhirnya mereka diam di situ sejenak. Mereka putuskan untuk buka kompor. Mereka nyalakan kompor dan mereka bikin kopi. Jadi mereka istirahat di situ sambil untuk merehatkan badan. Setelah dirasa cukup, akhirnya mereka mengemasi barang-barang mereka lagi. Dan akhirnya di situ mereka pilih jalan yang tengah. Dan setelah mereka memilih jalan yang di tengah itu, disinilah mereka mengalami benar-benar sesuatu yang aneh, ganjil, dan sama sekali tidak pernah mereka alami sebelumnya. Cuaca yang ada di sana itu tiba-tiba mendung, gelap sekali, terus ada kabut yang muncul tipis, dan tiba-tiba kabut ini jadi tebal banget, sampai mereka itu nggak bisa ngelihat jalan. Nah, di depan Bagus ingat, di depan Bagus itu Rendra. Tapi awalnya,
Ketika Bagus itu bisa melihat tasnya Rendra yang warna merah itu, ketika kabut ini turun dan berubah semakin tebal, Bagus sudah nggak bisa lagi ngelihat tasnya Rendra. Disitulah Bagus ngomong ke teman-temannya, weh berhenti dulu, berhenti. Kita benar-benar nggak kelihatan ini. Akhirnya teman-teman berhenti, mereka merapatkan barisan, terus mereka koordinasi. Ini kabutnya tebal banget. Daripada nanti kita kehilangan jejak satu sama lain, ayo yang pakai ikat pinggang dilepas dulu. Jadi mereka saling berpegangan. Yang di depan sendiri itu Eka. Eka mengulurkan sabuknya, dipegang oleh Rendra. Kemudian Rendra mengulurkan ikat pinggangnya, diulurkan kepada Bagus, dan Bagus mengulurkannya kepada Irwan. Jadi mereka jalan beriringan supaya mereka itu tidak terpencar. Dan mereka ini jalan di bawah kabut tebal itu lama sekali, ada sekitar setengah jam. Tiba-tiba kabut ini hilang, terus mereka itu berada di sebuah tebing yang nggak tahu mereka ini berada di mana. Nah, pada saat itulah Bagus dalam hati kecilnya, dia merasa, ya Allah, kayaknya ini tersesat. Dan dia nggak pernah setakut itu sebelumnya. Jadi tapi Bagus itu menyimpan hal ini, dia nggak mau ngomong ke teman-temannya. Bagus menyadari bahwa waktu itu mereka ini tersesat. Tapi dia nggak mau mengungkapkan hal itu, mereka nggak mau teman-temannya ini panik. Dan sebenarnya belakangan, ternyata Eka, Rendra, dan juga Irwan, mereka juga merasa yang sama sebenarnya. Mereka merasa bahwa waktu itu mereka ini tersesat. Tapi mereka nggak mau mengungkapkan. Jadi mereka diam-diaman. Dan akhirnya di situ Bagus ngomong ke Rendra, Rendra, ini kita lewat mana lagi? Kayaknya kita tadi nggak naik lewat sini deh. Iya memang. Ya udahlah, kita berarti harus balik lagi. Wah, kalau balik lagi repot loh. Kita harus lewat hutan-hutan lumut tadi. Terus nanti kalau ada kabut tebal lagi, kita nanti nyasar lagi. Terus gimana ini? Nah, si Eka ini, Eka itu selalu mencairkan suasana. Si Eka bilang, ya udahlah, istirahat dulu lah. Toh juga masih lama, kita nggak kejar waktu apapun. Udah, keluarin kompornya lagi, kita ngopi lagi. Nah, awalnya mereka menikmati tersesat mereka itu dengan santai. Mereka tahu mereka nyasar, tapi mereka berusaha untuk tetap tenang. Jadi akhirnya kompor dikeluarkan, mereka bikin mie instan, mereka bikin kopi, nyantai-nyantai di situ. Dan waktu itu mereka istirahat ini cukup lama, adalah 1 jam lebih. Nah, selama 1 jam lebih mereka di sana ngopi, nyantai, sama sekali nggak ada pendaki yang lewat di area itu. Disinilah letak keanehannya. Tiba-tiba dari situ Rendra ini bilang, kok kayaknya dari tadi kita nggak ketemu pendaki ya? Ya iya, dari tadi itu yang tak pikirkan. Dari tadi kok nggak ada pendaki yang lewat. Ini berarti bukan jalur pendakian ini. Kita harus cari jalur pendakiannya di mana. Ya udah yuk, ayo beres-beres yuk. Karena mereka sudah 1 jam lebih duduk-duduk di sana. Dan mereka belum sama sekali ketemu dengan pendaki. Akhirnya barang-barang ini dibereskan. Mereka kembali ke jalur awal, mereka mencari jalur yang benar. Dan ketika mereka kembali, mereka menemukan kabut yang tebal itu tadi. Dan sekali lagi, ikat pinggang itu diulurkan ke mereka masing-masing. Mereka jalan berbaris, sampai kemudian mereka ini menemukan sebuah jalur. Entah ini jalur yang benar atau enggak, tapi mereka menyadari kalau ini ada jalur menuju ke bawah. Nah, awalnya di situ Bagus memikirkan, mungkin ini jalur orang yang cari kayu bakar, jalur penduduk. Ya wis lah, yang penting kita sampai di bawah. Kalaupun meleset, kita nggak sampai ke base camp, yang penting kita sampai di desa di bawah. Nah, mereka pun menuruti jalur tersebut, mereka mengikuti, mereka jalan pelan. Di situ mereka benar-benar meraba-raba, karena mereka nggak tahu ini jalan yang benar atau enggak. Dan setelah mereka berjalan, hampir 1 jam, sama sekali nggak ketemu pendaki. Sama sekali nggak berpapasan. Dan di situ Eka ngomong lagi, gimana kalau kita ngopi lagi? Nah, tapi teman-teman yang lain, ini sudah merasa ganjil. Dan nggak mungkin kita harus istirahat lagi, nanti malah keburu malam. Terus Bagus bilang ke Eka, kayaknya enggak deh Kak. Ini sudah terlalu sore, ini sudah jam 3:30. Kita harus cari jalan yang minimal kita ketemu pendaki di situ atau kita minimal ketemu orang. Karena ini kita nggak tahu kita berada di mana. Ya wes lah, yuk jalan lagi yuk. Eka ini tenang pembawaannya. Dan menurut Bagus belakangan, kalau pada waktu itu ketika mereka tersesat, nggak ada Eka yang bisa menenangkan mereka, mungkin mereka akan lebih kalut lagi. Nah, untungnya Eka ini pintar sekali mencairkan suasana. Kadang dia bercanda, melontarkan gojekan-gojekan yang membuat mereka semua ketawa. Ini yang membuat suasananya itu agak tenang. Nah, pada akhirnya mereka itu sampai di sebuah hutan lumut. Hutannya ini aneh banget. Jadi waktu itu ketika Bagus melihat hutan ini,
itu Bagus sudah ada perasaan yang merinding sekali. Jadi hutannya itu benar-benar tertutup. Cahaya matahari ini nggak bisa masuk di situ. Apalagi waktu itu sudah hampir menjelang malam. Jadi suasananya itu kayak mau maghrib. Nah, Bagus ketika melewati hutan lumut ini, dia sudah ada perasaan nggak enak. Ternyata di situ belum sempat Bagus ini ngomong ke yang lain, Eka ini ngomong. Dia noleh ke arah Bagus, Gus, kok kayaknya feelingku nggak enak ya. Suasananya itu loh kayak gimana gitu. Ya udah Kak, nggak usah ngomong ke yang lain Kak. Nah ternyata Rendra juga menangkap hal yang sama. Rendra ini ngomong ke Bagus, Gus, aku tahu kok apa yang kamu pikirin. Aku tahu, ini suasananya memang nggak enak banget. Ya Kak, udahlah, diemlah, nggak usah dibahas lah. Mereka jalan. Terus sampai pada akhirnya, mereka buntu, mereka nggak menemukan jalan lagi, nggak ada jalur, dan dari situlah mereka nyerah. Dan pada saat itu, Rendra bilang ke teman-teman, sudahlah, kita ngecamp aja di sini semalam lagi. Besok pagi-pagi sekali, kita lanjut jalan. Gimana, setuju nggak? Toh juga logistik kita masih banyak. Ya udahlah, setujulah. Nah di situ, mereka akhirnya mendirikan tenda. Sebelumnya, mereka itu sudah buntu. Mereka nggak tahu harus ngapain lagi. Bahkan ada saran dari Irwan, kalau waktu itu mereka nggak usah ngecamp, mereka jalan aja pakai senter. Tapi untungnya yang lain, 3 yang lain ini memutuskan untuk camping. Akhirnya mereka mendirikan tenda di situ dan mereka bermalam di hutan lumut ini. Nah pada saat mereka bermalam di hutan lumut ini, awal-awal mereka itu senang, mereka menikmati sekali karena suasana di sana itu lebih hangat. Nggak tahu apakah mungkin pohon-pohon di sini itu rapat satu sama lain yang membuat angin ini jarang menembus ke arah tenda mereka, yang membuat akhirnya suasananya itu hangat, mereka nggak tahu. Dan yang jelas mereka menikmati ketika camping di tempat itu. Mereka bermalam, mereka ngobrol sampai sekitar jam 9 malam, terus tiba-tiba pembahasan mereka itu sampai di sebuah pembahasan gimana kalau pada akhirnya besok mereka tetap tersesat. Nah, hal inilah yang membuat pembahasan ini akhirnya menjadi beku. Jadi waktu itu nggak ada yang ngomong sama sekali, dan mereka sempat diem-dieman itu sekitar hampir 2 menitan. Nggak lama setelah itu Eka ngomong, ya udahlah, pikiran-pikiran yang negatif semacam itu cobalah dihilangkan. Malam ini kita berdoa, malam ini kita tidur istirahat yang enak, yang nyaman, dengan harapan besok pagi kita akan menemukan jalan pulang. Ya sudahlah, bismillah ya. Akhirnya mereka pun tidur. Mereka tidur sekitar jam 9 malam. Pada saat itu, mereka jujur nggak mengalami keanehan apapun. Dan itu sampai pagi hari, mereka nggak mengalami keganjilan apapun. Pagi harinya mereka sempat bikin mie instan sebentar, mereka sempat ngopi-ngopi, dan akhirnya tenda ini mereka bongkar lagi, dan mereka melanjutkan jalan mencari jalan pulang. Dan ketika mereka berusaha keluar dari hutan lumut itu rasanya susah banget. Selalu kembali ke hutan lumut ini. Sampai pada akhirnya ketika jam 12 siang, ketika Bagus ngelihat jamnya, sudah jam 12 siang, itu rasanya nggak percaya. Kok waktunya ini cepet banget? Padahal kayak dia ini berjalan sekitar 1 jam mencari jalan keluar. Tapi tiba-tiba sudah siang, sudah jam 12 siang. Tapi suasana di hutan lumut ini itu masih teduh banget. Jarang sekali matahari nembus ke area sana. Pada akhirnya dari situlah satu persatu dari mereka ini sudah kayak mulai hilang harapan. Eka yang tadinya itu sering bercanda, sering melontarkan gurauan, sering mencairkan suasana, itu tiba-tiba Eka ini sering diem. Dia jalan itu kayak terpatah-patah. Seringkali Eka juga terjatuh, kadang-kadang tersandung ranting pohon, tersandung akar pohon. Dan ketika mengalami situasi ini, mereka tetap jalan. Mereka nggak patah semangat. Meskipun Bagus tahu, Eka ini sudah menunjukkan perilaku yang aneh. Bagus sadar bahwa Eka ini sudah hilang harapan. Begitupun juga dengan Hendra, begitupun juga dengan Irwan. Tapi Bagus sebisa mungkin, itu dia tetap semangat dan menyemangati teman-temannya. Meskipun pada akhirnya tetap nggak bisa. Mereka itu jalan mulai pelan, dan jarang sekali mereka ngobrol, sampai akhirnya ketika Bagus ngelihat jam lagi, ini sudah jam 4 sore. Dan sekali lagi Bagus merasa, ini waktu kok berjalan cepat banget di tempat ini. Dan mereka cuma muter-muter di hutan lumut tersebut. Sampai pada akhirnya Rendra bilang ke teman-temannya, sudah yuk, kita kayaknya ngecamp di sini lagi, ini sudah mau malam lagi nih. Akhirnya mau nggak mau mereka mendirikan tenda lagi masih di hutan lumut itu, tapi di titik yang berbeda. Dan malam itu nggak ada obrolan apapun. Ketika mereka lapar, mereka bikin mie instan lagi. Ketika mereka bikin kopi, mereka bikin kopi. Tapi nggak ada obrolan sama sekali. Suasananya itu berubah jadi hening.
Dan itu terjadi sampai jam 10 malam. Dan untuk ketiga kalinya, Bagus mengalami situasi yang aneh lagi. Untuk ketiga kalinya dia lihat jam, ini sudah jam 10 malam. Padahal rasanya baru beberapa menit yang lalu mereka ini bikin mie instan. Itu rasanya baru sekitar jam 6 sore. Tapi kok cepet banget. Selesai mereka makan, itu tiba-tiba sudah jam 10 malam. Akhirnya setelah itu mereka putuskan untuk tidur. Nah, pada saat tidur inilah, entah jam berapa mereka kebangun, itu karena Bagus mendengar Eka itu lagi ngobrol sama seseorang. Jadi obrolannya itu ngeremeng istilahnya. Dia ngomongnya itu pelan-pelan. Terus Bagus kebangun, dia lihat loh, Eka ini ngomong sama siapa? Nah, yang membuat Bagus ini kaget, ternyata Eka ini bener-bener kayak ngomong sama orang. Dia berada di luar tenda. Terus akhirnya Bagus membangunkan Irwan. Wan, itu Eka ngomong sama siapa? Nggak tahu, ternyata Irwan ini juga baru tahu kalau Eka ini lagi ngobrol sama seseorang. Dibangunkanlah juga si Rendra. Ndra, bangun Ndra. Itu loh, Eka ngomong sama siapa? Nah, mereka pun mengintip, mereka keluar dari tenda, ternyata di situ Eka ini ngobrol sama seorang nenek-nenek tua. Nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah itu nenek-nenek ini jalan ke sana. Terus Eka menghadap ke arah teman-temannya. Itu ada nenek-nenek yang nawarin kita tidur di rumahnya. Ayo kita ke sana yuk. Katanya beliau ini penduduk sekitar. Artinya kita sudah dibawa ini. Ya sudah yuk, ayo. Mereka senang. Akhirnya mereka langsung membereskan tenda mereka. Ini suasananya masih gelap. Waktu itu Bagus nggak sempat lihat jam itu jam berapa. Yang jelas suasananya ini masih gelap, masih malam hari. Akhirnya setelah tenda ini mereka kemasi, mereka mengikuti si nenek-nenek ini jalan. Nggak jauh dari sana, ada sebuah rumah gubuk. Nah, rumah gubuk ini berada di tengah-tengah hutan. Jujur, di situ Bagus dan teman-teman ini sama sekali nggak berpikiran yang negatif sedikit pun. Mereka sama sekali nggak berpikiran yang aneh-aneh, nggak berpikiran yang ganjil. Mereka mikirnya si nenek-nenek ini adalah penduduk di desa tersebut. Dan mereka mikirnya waktu itu mereka sudah berada di kaki gunung. Mereka berada di pedesaan. Akhirnya mereka masuk ke rumah nenek-nenek tersebut. Ternyata di dalam rumah nenek-nenek ini itu sudah disediakan masakan-masakan. Jadi di situ ada piring-piring, di mana piring-piring ini berisi banyak sekali masakan-masakan. Di situ yang Bagus ingat, ada daging rendang, ada nasi goreng lengkap dengan telur ceploknya, ada nasi pecel, macam-macam. Dan yang membuat mereka merinding adalah Bagus ini perlu diketahui, dari kecil Bagus itu seneng banget makan nasi goreng dengan telur ceplok. Jadi nasi goreng ini adalah makanan favoritnya Bagus. Mau kapanpun juga dia makan, dia nggak akan bosan. Jadi ini adalah menu favoritnya. Dan orang tua Bagus itu sudah tahu hal ini. Termasuk juga beberapa sepupu-sepupu Bagus tahu banget kalau Bagus itu sukanya makan nasi goreng. Nah, ketika di situ dihidangkan ada nasi goreng ceplok, Bagus kaget, loh, kok makanan kesukaanku? Ini kok aneh banget. Masa iya nenek-nenek ini tahu masakan kesukaanku? Ya sudahlah, dia diem. Dia nggak mau mengutik sedikit pun nasi goreng ini. Sebenarnya Bagus waktu itu lapar. Nah, anehnya, Rendra waktu itu mencolek Bagus. Dia bilang, Gus, kok nenek ini tahu aja ya, kesukaanku itu rendang daging. Kagetlah Bagus. Loh, serius Ndra? Iya, sukaanku itu rendang daging. Akhirnya Bagus ngomong ke Rendra, loh Ndra, kamu kan tahu aku suka nasi goreng ceplok. Iya, makanya itu. Enak banget ya, kebetulan banget ya. Iya. Akhirnya dari situ si nenek ini mempersilahkan mereka makan. Yang ada dalam pandangan Bagus dan teman-teman, nenek ini nggak menunjukkan aura yang negatif sama sekali. Nggak ada yang aneh dari nenek ini. Ya kayak nenek-nenek biasa. Nggak ada pucet, nggak ada yang wajahnya seperti hantu. Nenek-nenek biasa. Inilah yang membuat Bagus dan teman-teman itu nggak heran sama sekali dan nggak berpikiran yang aneh-aneh sedikit pun. Mereka ketika disuruh makan, mereka itu langsung makan dengan lahap. Dan tentu Bagus memilih nasi goreng ceplok. Dia makanlah itu dengan lahap. Dan yang habis duluan ini Bagus. Dia benar-benar memuji masakan neneknya itu. Nek, enak banget Nek masakannya Nek. Iya, itu nenek masak sendiri. Terus akhirnya nenek ini langsung bilang ke anak-anak ini, besok diantarkan anaknya nenek ya. Nenek ini lo kasihan sama kamu. Dari kemarin kok ngelihat kalian itu muter-muter di sini. Nah, ketika nenek ini ngomong seperti itu, ini Bagus masih belum ngeh. Seharusnya waktu itu kan Bagus berpikir, loh kok nenek-nenek ini tahu ya, kok kami tersesat muter-muter terus di sini. Tapi Bagus nggak sempat mikir seperti itu. Dia hanya berpikir, alhamdulillah kami ditolong oleh orang baik, ada nenek-nenek yang baik, yang besok mau mengantar kami sampai menuju ke bawah. Itu yang ada di pikiran mereka. Akhirnya mereka seneng, mereka nggak banyak ngobrol malam itu.
Akhirnya mereka tertidur. Nah, keesokan harinya mereka bangun, itu di depan rumah nenek-nenek ini sudah ada pedati. Jadi pedati ini adalah semacam gerobak yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Nah, di situ ada seorang pemuda, usianya kira-kira ya 30 tahunan lah. Yang katanya si pemuda ini adalah anak dari si nenek-nenek tersebut. Jadi, mereka ini akan diantar oleh anak si nenek ini menggunakan pedati sapi ini menuju ke bawah. Nah, mereka senang. Akhirnya pagi itu mereka pamit ke nenek-nenek ini. Bagus dan teman-teman itu mencium tangan si nenek-nenek tersebut, kemudian mereka pun pamit. Mereka naik gerobak pedati sapi. Dan ini adalah pengalaman pertama kali mereka naik gerobak pedati sapi. Nah, dalam perjalanan itu mereka melewati hutan-hutan lumut, melewati hutan pinus. Jadi suasananya itu masih di hutan, bukan di sebuah perkampungan. Sekitar 1 jam mereka jalan, akhirnya satu persatu dari mereka ini tertidur. Dan tiba-tiba mereka itu kebangun gara-gara mereka mendengar ada suara keramaian, ada suara kendaraan yang melintas. Dan Bagus ini dibangunkan oleh Eka. Gus, bangun Gus. Ini kita di mana Gus? Bagus membuka mata, mereka semua kaget. Ternyata mereka ini sudah berada di pinggir jalan. Lokasinya ada di daerah Salatiga. Benar-benar ada di pertigaan jalan yang jalanannya ini rame. Motor lalu lalang, ada orang jalan kaki. Ternyata dari pagi, ketika orang-orang yang ada di daerah Salatiga itu beraktivitas di pagi hari, mereka sebenarnya sudah melihat Bagus dan teman-teman yang tidur di pinggir jalan, tapi satu pun dari mereka ini nggak ada yang membangunkan Bagus dan teman-teman. Mungkin orang-orang yang ada di sana berpikirnya Bagus dan teman-teman ini kecapean karena baru turun dari gunung. Jadi mereka membiarkan. Bagus waktu itu juga heran, kok tiba-tiba sudah ada di sini. Nah, Mas tadi yang nganter kami ini mana? Sudah nggak ada lagi. Jadi mereka itu bingung. Dan ternyata belakangan Bagus tahu bahwa ketika mereka ini hilang di Gunung Merbabu, mereka ini sudah dicari oleh beberapa tim SAR. Karena mereka di hari mereka turun, mereka nggak melaporkan bahwa mereka sudah turun. Jadi akhirnya beberapa dari tim yang ada di basecamp pendakian itu mencari keberadaan Bagus dan teman-teman. Nah, pada akhirnya dari situlah salah satu dari mereka ini melaporkan hal ini kepada pihak basecamp bahwa mereka sudah pulang. Mereka cerita kalau mereka ini sempat tersesat dan ditolong oleh sosok nenek-nenek, dan mereka diantar tiba-tiba berada di daerah Salatiga, berada di tengah-tengah keramaian. Nah, tentu waktu itu ada yang percaya dengan cerita Bagus dan teman-teman, dan ada yang nggak percaya. Tapi kemudian pihak basecamp menyadari bahwa hal-hal semacam ini, hal ganjil semacam ini bisa saja terjadi, dan sering kali terjadi. Jadi mereka bersyukur bahwa Bagus dan teman-teman ini selamat, meskipun dengan cara yang aneh. Dan sampai cerita ini diturunkan, Bagus itu masih ingat betul wajah dari nenek-nenek itu, nenek-nenek yang pernah menolong dia ketika Bagus dan teman-teman ini tersesat di Gunung Merbabu. Bahkan Bagus dan teman-teman juga ingat wajah dari anak si nenek-nenek ini yang mengantarkan Bagus menggunakan pedati sapi. Sampai hari ini mereka ingat. Tapi anehnya, beberapa waktu setelah Bagus ini pulang ke rumah, Bagus kembali lagi. Dia tanya ke pihak basecamp, adakah sosok nenek-nenek yang tinggal di tengah desa, di hutan lumut yang ada di Gunung Merbabu, yang mereka ini tinggal sendirian hanya bersama anaknya? Nah, semua orang mengatakan nggak ada yang seperti itu. Jadi pada akhirnya Bagus menyimpulkan, bisa jadi Bagus dan teman-teman pada saat mereka tersesat, mereka ini berada di desa gaib, atau memang waktu itu Bagus dan teman-teman ini diselamatkan oleh sosok tak kasat mata, penunggu hutan Gunung Merbabu yang menyerupai sosok nenek-nenek. Dan pada akhirnya cerita inilah yang dibagikan Bagus di Gembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.